Ya, pemirsa masih di Idea Succession Closing dan kita masih berbincang bersama dengan Ibu Sheryl Tanuwijaya, Head of Research Jasa Utama Kapital Sekuritas. Ibu Sheryl, sebelum melihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan tadi di segmen sebelumnya, Anda jelaskan ini ada perubahan dari sisi posisi portofolio sektor-sektor tertentu yang dievaluasi, kemudian mana yang proyeksinya tetap oke hingga semester kedua di 2022, mana yang performanya dinilai akan terdampak tadi dari beberapa sentimen global yang berkembang. Nah, sampai sejauh ini dari Jasa Utama Kapital Sekuritas, sektor-sektor yang masih diunggulkan untuk memasuki semester kedua, Ibu Sheryl. Oke, yang kami unggulkan yang utama itu dari sektor bahan baku ya. Emitennya itu TINS. Oke, Kami merekomendasikan untuk buy target di 16.15, stop loss di 14.80 karena secara teknikal TINS ini membentuk pola candle doji ya. Mhm. Lalu dia menunjukkan reversal candle. Kita tahu juga kalau Tiongkok itu kan sudah kembali normal kegiatan ekonominya, kondisi COVID-nya sudah terkendali lagi di sana. Nah, kita juga tahu kalau Tiongkok ini merupakan importer terbesar timah gitu. Jadi Ya. kami merekomendasikan TINS Oke, gitu. baik. Ibu Sheryl, kita hold dulu sebentar. Tampaknya ini juga masuk ke dalam saham pilihan Anda dalam jangka pendek ini. Kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan. Biar sekalian nanti kita membahas secara sekaligus pemirsa. Mohon maaf dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. 4 saham pilihan yang direkomendasikan ini ada TINS yang tadi baru saja dibahas dengan targetnya 1615. Supportnya di 1495. Arto supportnya di 9350, resistennya ada di 9975, Pegas di 1685, kemudian resistennya ada di 1815, BNBA supportnya di 1655 dan resistennya ada di 1790. Ini ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Baik, Ibu Sheryl, kita lanjutkan kembali menyambung TINS tadi. Ibu Sheryl, TINS direkomendasikan by 1495 dan 1615. Ini jangka pendek atau jangka menengah, Ibu, untuk target dari TINS? Jangka pendek, kurang lebih beberapa minggu Oke, untuk swing. semester kedua prospeknya masih akan cukup oke, karena kalau kita tahu TINS dan beberapa emiten tambang logam lainnya ini sudah mengalami koreksi yang cukup dalam, terutama di 3 bulan perdagangan terakhir, Ibu Sheryl. Iya, baik. Kalau untuk sampai ke semester kedua, kami perlu lihat jangka menengah lagi kondisinya seperti apa ke depannya, apakah sewaktu-waktu ada kenaikan kasus COVID lagi atau enggak, ataukah um, soal TINS ini juga kan terpengaruh sama kelanjutan pertumbuhan perekonomian Tiongkok juga ya. Ya. Tapi kalau secara tren harga untuk jangka menengah pun ini masih oke gitu. Cuman target kami itu untuk jangka pendek dulu. Mungkin kalau jangka pendek itu terlampaui, Mhm. kami bisa optimis hingga akhir tahun masih oke. Jadi kayak gitu. Baik, kita beralih ke saham pilihan kedua, ada Arto. Anda juga rekomendasikan buy. Analisisnya, Ibu Sheryl. Ya, baik. Kalau Arto itu membentuk pola bullish parallel channel ya sejak akhir bulan Mei. Nah, jadi bagus ya, bullish, uptrend. Lalu di saat ini harga penutupan tanggal 28 Juni itu di area supportnya bullish parallel channel ini gitu. Lalu juga banyak support lainnya dari moving average jangka pendek maupun jangka menengah. Jadi kami rekomendasikan atau buy. Baik, kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, ada Pegas. Hari ini tampaknya juga mengalami penguatan yang cukup signifikan, Ibu. Ya, Pegas. Nah, kalau Pegas ini dari sentimen Rusia sama Ukraina kan masih terus bersih tegang ya. Bahkan juga Uni Eropa lagi berdiskusi untuk menambahkan sanksi bagi si Rusia.
Dan juga kami melihatnya dalam jangka pendek ini konflik tersebut masih akan panas gitu ya. Nah, seperti kita tahu Rusia itu kan negara produsen gas alam gitu ya. Jadi konsumennya si Rusia itu tentu perlu mencari supplier lainnya sehingga Indonesia berpeluang mendapatkan um, penjualan tambahan gitu. Jadi Ya, emiten pegas ini bagus untuk dibeli gitu ya. Secara teknikal juga ini dia posisinya uptrend, mhm. terus juga ada pola triple bottom juga ya. Hari ini juga membentuk pola inverted hammer Oke. gitu. Jadi buy. Dalam sepekan terakhir tampaknya lebih cenderung tertekan, Ibu. Masih dalam tekanan yang cukup wajar, pelemahan yang cukup wajar untuk Pegas. Iya, justru si Pegas ini udah berturut-turut ya candlenya merah terus, turun Ya, terus dari tanggal 17 Juni sampai akhirnya hari ini ada trigger bullish. Jadi terus juga dapat support ya. Jadi kita lihat besok ini bagus untuk si Pegas gitu. baik, kita beralih ke saham pilihan yang terakhir, ada BNBA, Bank Bumi Arta Tbk, ditutup di level 1660. Hari ini juga menguat di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan 3,43%. Analisisnya untuk BNBA juga direkomendasikan Mbak Ibu Sheryl. Iya, oke. BNBA kan memang secara tren ini downtrend gitu ya. Tapi kami lihat BNBA kemarin ada nge-breakout resisten. Lalu hari ini juga masih kuat ya untuk ditutup di atas resisten tersebut kayak gitu. Terus BNBA ini juga dapat sama supportnya dan hari ini tutup di membentuk pola trigger bullish hari ini ya. BNBA jadi menarik gitu. Dengan support dari resisten tadi Bu bisa diulang kembali. Oke, sorry ini layar aku juga hilang. Oke, sebentar ya. BNBA. BNBA supportnya ada di 16.600 ya. Target kita resistennya ada di harga jual di 1.600. Oke, masih direkomendasikan buy Bu di posisi penutupan sesi kedua hari ini di 1660. Iya, target kita di 1790 ya, Masih BNBA. cukup lebar dari sisi target price Ya, BNBA dan di penutupan hari ini masih direkomendasikan. Baik pemirsa, ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan, ada TINS, Arto, Pegas, kemudian juga BNBA, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Ibu Sheryl, ini di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak pertanyaan yang masuk. Saya akan coba bacakan. Yang pertama terlebih dahulu, saya akan coba bacakan ini pertanyaan dari Ali dari Bau-Bau ini Bu. Bagaimana saya pemula bergabung di bursa saham? Ini tampaknya pertanyaan cukup fundamental nih Bu. Baru bergabung dan baru mengenal berinvestasi di pasar saham. Paling tidak ada semacam guidance tidak Bu untuk Ali dari Bau-Bau ketika baru bergabung di bursa saham atau berinvestasi di pasar saham, apa yang aspek-aspek apa yang harus diperhatikan Ibu Sheryl? oke, baik. Jadi kalau baru bergabung di bursa saham, ini waktu yang cukup tepat karena kondisinya IHSG lagi terkoreksi. Jadi bisa mendapatkan saham-saham yang bagus, yang kita tahu saham-saham big caps beberapa hari ini, beberapa minggu ini bahkan lagi terkoreksi. Jadi kita bisa mendapatkan saham-saham berfundamental bagus, valuasinya juga masih murah, prospeknya juga bagus, kayak ya misalnya saham-saham big banks contohnya ya, itu bisa dicermati oleh investor atau trader pemula dan sebaiknya lebih fokus untuk mencari saham-saham berkapitalisasi besar gitu ya dibandingkan saham-saham berkapitalisasi kecil karena volatilitasnya sangat tinggi kalau saham yang small mid cap itu. Oke, dan Lalu kebetulan juga dari beberapa perbankan big cap ini dan beberapa big cap lainnya hari ini dalam beberapa waktu terakhir juga mengalami koreksi yang cukup dalam dan momentum untuk masuk kepada saham-saham ini. Begitu Ibu Sheryl?
Ya, Bu Sheryl, kita lanjutkan kembali, Bu. Waktu kita cukup terbatas, Ibu Sheryl. Pertanyaan masih cukup banyak ini. Untuk teens tadi sebenarnya sudah Anda singgung dan sudah dianalisis dan juga masuk ke dalam saham pilihan. Tapi ada beberapa penanya, Bu, yang menanyakan saham yang sama, tapi berada di level yang berbeda ini. Saya akan coba bahas, ini pertanyaan dari Bapak Taslim. Ini dari Jakarta. Mau tanya ini, saya akan coba cek. Teens di posisi 1510, apakah bisa ke 1700 dalam 10 hari ini? Kemudian Teens juga ditanyakan, Bapak Yusuf dari Makassar sudah masuk di 1500 ini. Ambil posisi di 1700 dan 1500, arahnya dalam 10 hari ke depan, Ibu Sheryl. oke, baik. Kalau 1700 nampaknya 10 hari itu masih belum terlalu clear ya, Ya, belum fix ya, masih lumayan jauh kalau 1700. Kalau 1500 ya tadi hari ini juga sempat ke 1525, jadi masih oke ya untuk di hold. Nah, kalau yang sudah punya 1700, saran saya mungkin sebaiknya bisa di averaging down di saat sekarang-sekarang ini harganya oke. di area-area supportnya. Di level penutupan hari ini, Bu, di Betul, 1485. iya, Untuk meminimalkan kerugian yang terjadi maksudnya. betul sekali averaging down. Oke, sudah ambil posisi di 1700, ini Bapak Taslim di Jakarta. Cukup sulit untuk balik lagi ke level 1700-an dalam 7 hari ini dan direkomendasikan averaging down di penutupan hari ini 1485 paling tidak untuk meminimalkan kerugian yang terjadi. Baik, saya akan coba bahas pertanyaan kali ini. Saya akan coba lihat namanya terlebih dahulu. Ya, tidak menyebutkan nama dan lokasi sepertinya Ibu Sheryl. Menanyakan saham CARE, Bu. CARE, saya ambil di posisi 498 hingga 490. Jadi average di 494. Apakah sektor ini dicocok untuk diikuti terus atau untuk jangka menengah, Ibu Sheryl, untuk CARE, Bu? Oke, kalau healthcare kita lihat ini sideways ya, cukup panjang sideways-nya. Lalu hari ini closing-nya merah dan sudah nge-breakdown support-nya dengan volume juga yang tinggi. Jadi sebaiknya dijual dulu dan di-switch ke saham lain. Baik, tidak disarankan ya, Bu, untuk jangka menengah atau bertahan di level saat ini atau di saham ini begitu? Betul. Oke, kita ke Manado. Ada Bapak Henry Kellen. Terima kasih juga sudah bergabung. Untuk MTEL, average di 705, Ibu. Bagaimana teknikal di minggu ini untuk MTEL? Oke, ya. MTEL ini sideways dan cenderung turun, cenderung downtrend ya. Lalu juga secara trend moving average-nya ini dead cross gitu ya. Volume juga lemah, MACD juga lemah. Jadi kalau menurut kami ini jangan dipantau dulu ya, perlu waktu sampai ada entry point yang bagus. Oke, sudah ambil posisi di 705, Oh tidak iya, begitu jauh dari level penutupan hari ini. 700, mungkin BEP atau harus perlu cut profit ya kalau ada kira-kira bounce back. Baik, artinya keluar terlebih dahulu untuk MTEL? Iya, betul. Baik, sudah average di 705 MTEL ketika sudah profit, direkomendasikan untuk keluar terkait dengan prospek jangka pendek yang sudah dijelaskan tadi. Selanjutnya saya akan coba sapa Bapak Joni dari Jakarta, minta bahas saham Bumi. Bumi sudah masuk di harga 63. Kalau tidak salah ini grup Bakri ini kompak mengalami pelemahan di perdagangan hari ini. Ya, Bumi tampaknya koreksinya cukup dalam, Bu, 4,48%. Profit sih, tapi masih tipis karena masuk di 63, penutupan hari ini di 64, Ibu Sheryl. Iya. Nah, Bumi ini dia itu tutupnya sudah nge-breakdown support yang cukup kuat ya. Ada support MA5 sama MA200 itu sudah di breakdown di closingnya di 64 ini. Nah, kalau rekomendasi saya baiknya mungkin besok atau beberapa hari ini ya, baiknya exit dulu. Mungkin kalau saya lihat resisten terdekatnya tuh ada di 67, jadi bisa siap-siap untuk exit ya, untuk cut profit di sana. Baik, posisi hari ini melemah cukup dalam 4,48%, 64. Ini belum menyentuh level support yang mungkin yang harus diwaspadai, Bu Sheryl? Iya, supportnya kemungkinan ini bisa turun lagi, memang nggak jauh.
tapi kecenderungannya bisa sideways gitu. Ya. Jadi daripada terbawa sideways, lebih baik di switch lagi juga ke saham lain. Kalau turun masih bisa sampai ke 61 gitu. Baik, dan ketika menyentuh ke level 67 disarankan untuk profit taking untuk saham Bumi. Baik, selanjutnya saya akan coba bahas pertanyaan ini. Kali ini juga tidak menyebutkan nama dan lokasinya. Untuk Harum, Bu, dari pertambangan batubara. Harum sudah ambil posisi di 16.30. Untuk besok bisa ke level berapa? Oke, sebenarnya kalau secara underlying komoditinya bagus ya, batu bara. Prospeknya masih akan bagus gitu. Harganya juga hari ini batu baranya itu naik, tapi memang emiten batu baranya itu masih belum naik signifikan ya, masih menguat 1,58% kalau Harum. Nah, kalau Harum kami rekomendasikan masih boleh di hold aja ya untuk posisi tersebut. Masih boleh di hold targetnya, tapi jangan terlalu jauh juga. Boleh targetnya di 1.700. 1.700. Iya. Oke, sudah ambil posisi di 16.30. Loss sebenarnya tapi masih tipis di 16.10. Direkomendasikan hold dengan target terdekat di 1.700 untuk Harum. Baik, selanjutnya saya akan coba bahas pertanyaan dari Bapak Suharyanto. Ini dari Jakarta Timur ini. Gudang garam bisa mencapai 40.000 per lembar di bulan Juli nanti? Dan saat ada jadwal pembagian dividen memberikan dampak tidak? Analisis Anda untuk gudang garam. Iya, kalau 40.000 itu naiknya kurang lebih 30% ya Pak. Iya. Agak susah sih dalam 1 bulan naik 30%. Kalau nyangkut di level atas, Bu, dengan posisi 31.300 ini ada rekomendasi tidak? Averaging down perlu dilakukan karena ini cukup lebar range-nya, Ibu Sheryl. Oh, oke. Kalau mau averaging down, kami lihat baiknya tunggu koreksi dulu sih. Ada potensi untuk si gudang garam ini masih koreksi gitu ya. Jadi kalau saya rekomendasikan daripada mengharapkan keuntungan 30% dalam waktu singkat, Ya. baiknya di averaging down saat harganya koreksi kurang lebih di 30.500 kayak Oke. gitu. Baik, penutupan hari ini di 31.300. Terakhir singkat saja Ibu Sheryl, ada Heru di Tangerang Selatan. Jasa Marga sudah ambil posisi di 3730, Bu. Analisis Anda, support dan resistennya. Ya, nah Jasa Marga ini masih bagus ya. Kami lihat meskipun memang agak-agak sideways gitu ya. Tapi dari kemarin dan hari ini mau turun di level terendahnya ya, di kurang lebih di level 3690, tapi Ya. masih dijaga, masih disupport kuat oleh MA5-nya gitu. Jadi masih oke untuk di hold. Oke, ada Heru di Tangerang Selatan 3730, penutupan hari ini 3710, melemah di 0,80%, pelemahan masih dalam tahap yang wajar, masih ada peluang untuk mengalami kenaikan dan direkomendasikan untuk di hold. Heru di Tangerang Selatan. Ibu Sheryl, sayang sekali waktu kita cukup terbatas, pembahasan tadi tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Ibu Sheryl, terima kasih, sehat selalu, Bu. Baik, terima kasih. Ada Ibu Sheryl Tanuwijaya, Head of Research Jasa Utama Kapital Sekuritas, dan perbincangan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di IDX Session Closing untuk kali ini. Saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.